bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program Makan Gizi Gratis. Selanjutnya, Indonesia resmi menjadi negara dengan internet paling lambat. Saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia tergolong pertumbuhan. Tahun 2023 Malaysia udah nyentuh 11.600-an USD, sedangkan Indonesia cuma 4.900. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan reaction beberapa video yang lagi viral guys. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Ya, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program Makan Gizi Gratis ini? Mari kita tanya pendapat mereka. Sebentar. Ini yang punya program siapa ya? Kenapa yang repot harus satu negara? Hah? Apa? Saya harus ikut nyumbang juga. Bapak tahu nggak harga cabai di pasar sekarang? 120.000 Pak. Nih, stok cabai saya tinggal segini Pak. Mana gajian masih lama, setengah nafas saya. Makan tuh cabai. Terus, uang pajak kita perginya kemana? Kalau kita juga harus ikut nyumbang lagi. Hah? Apa tadi? Ikut nyumbang untuk MBG? Gimana kalau dipotong dari gaji anggota DPR aja? Wow. Apa? Uang zakat? Oh, dipakai buat MBG? Walah, gak salah Pak Kui. Bu, ya tobat toh Pak. Hah? Apa? Ikut bayarin MBG? Nggak dulu deh Pak. Bisnis trip aku juga perlu banyak modal nih untuk bayar tiket pesawat. Mahal. Lagian Bapak sih, kalau nggak ada anggarannya, nggak usah dipaksain. Bener. Hah? Apa tadi? Sumbang MBG? Hah? Ngomong sama kerupuk. Nggak ada, boleh sumbang MBG. Lihat, kerudung mah udah bolong. Masih harus sumbang MBG? Nggak ada sumbang MBG. Lagian sih ya, kalau nggak punya uang, udah tahu nggak punya uang gitu ya, nggak usah sosokan lah mau buat program ini, program itu. Makan bergizi gratis lah, MBG itu makan bergizi gratis guys. Jadi yang disindir sama ibu-ibu ini itu MBG, MBG ya, makan bergizi gratis. Jadi itu yang disindir mereka. Karena belakangan itu pemerintah kayaknya nih mau pakai uang zakat, mau melibatkan masyarakat untuk mensukseskan program MBG ini, makan bergizi gratis ini. Tapi ini tanggapan dari masyarakat. Kalian udah dengar sendiri dari ibu-ibu gitu ya. Kalian udah tahu ya kalau sampai ibu-ibu ini sudah bereaksi gimana. Bahaya guys. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini deh guys. Kita beralih ke informasi dalam negeri selanjutnya. Indonesia resmi menjadi negara dengan internet paling lambat di Asia Tenggara. Kominfo, maksud kami Komdiji, buka suara untuk menjawab keluhan publik. Dalam laporan Speed Test Global Index Desember 2024 oleh Ookla, terungkap bahwa kecepatan internet di Indonesia adalah sekitar 20 hingga 30 megabyte per second. Angka ini jauh lebih lambat jika dibandingkan dengan apa yang diinginkan atau ditargetkan oleh pemerintah untuk menembus kecepatan internet sebesar 100 megabyte per second. Laporan ini pun menyebutkan bahwa Indonesia menjadi negara dengan internet terlambat di kawasan Asia Tenggara. Kecepatan internet Indonesia dikatakan kalah dari negara-negara tetangga seperti Vietnam, Malaysia, dan juga Filipina. Menghadapi atau merespons hal ini, Kementerian Komdiji memberikan tanggapan bahwa mereka mengakui ada tantangan dalam infrastruktur digital yang masih perlu ditingkatkan.
Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi Wayantoni menjelaskan bahwa kecepatan internet Indonesia akan bergantung pada adopsi jaringan 5G. Jika adopsi 5G belum meluas, maka kecepatan internet nasional belum akan berubah. Pemerintah saat ini tengah menyiapkan jaringan 1,4 GHz untuk mendukung teknologi jaringan 5G, di mana langkah ini diharapkan dapat memperluas jangkauan jaringan 5G di berbagai daerah di Indonesia. Ini tuh udah tahun 2025 ya. Ya. Ini berita baru guys, bukan berita lama ya. Nanti tuh ada yang komen biasanya guys. Ini berita lama, ini berita baru ya. Setelah Kementerian Informasi itu atau Kominfo itu berubah nama menjadi Komdigi. Kalian udah denger sendiri kan tadi? Ya. Kan berubahnya Komdigi itu di tahun 2025 di masa pemerintahan Pak Prabowo. Jadi jangan bilang ini lama video ini ya. Ya, Konoha ya, dengerin tuh ya. Ini bukan lama, baru ini, baru. Ya. Nanti gua marah nih. Kalian denger sendiri kan? Kita itu masih kalah sama Vietnam sama Malaysia. Ya. Apalagi dengan Singapura, apalagi dengan Thailand, apalagi dengan Malaysia. Kita kalah, internetnya aja kita kalah guys. Kita berlanjut aja guys ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Saat ini dia guys. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tergolong pertumbuhan yang menyengsarakan. Bayangin, pertumbuhan yang menyengsarakan. Itu kata Kompas. Kata Kompas. Jadi dia bilang, yang kaya makin kaya, kelas menengah yang harusnya dijaga supaya berada di tatanan yang growing, atau dia itu bisa naik kelas, turun. Ini justru turun ya? Justru turun. Padahal ekonomi negara itu ya sangat ditentukan oleh growth-nya si kelas menengah. Nah, di kelas menengah turun, yang kaya makin naik, ya, yang miskin nggak jadi masuk kelas menengah. Gitu. Yang kelas menengah turun jadi miskin. Iya, jadi kan ya itulah kalau kata Kompas itu pertumbuhan yang menyengsarakan. Nah, apakah saat ini segitu parahnya? Nah, maksud saya, ini kenapa saya tadi menyoroti komunikasi negara, komunikasi pemerintah ke rakyat. Ya kalau lagi begini-begini, ya dijelasin gitu. Kenapa ada pemotongan? Kenapa itu ada LPG kemarin? Kenapa IKN diblokir? Kenapa ini? Kenapa begitu? Jangan kemudian lagi krisis komunikasi kayak gini, mereka justru malah nggak keluar gitu. Alasannya ada instruksi untuk tidak menyampaikan pesan apalah, saya nggak ngerti lah itu. Tidak bukan terjadi itu, kegaduhan. Ya itulah kan desas-desusnya begitu gitu. Jadi menurut saya ini ada yang nggak baik. Gimana menurut kalian kejadian-kejadian yang baru-baru ini terjadi di Indonesia itu? Program-program yang nggak jelas, kebijakan-kebijakan nggak jelas dari pemerintah. Apa tanggapan kalian? Silahkan berkomentar di bawah ini guys. Jangan malu-malu, sadiskan komentar Anda. Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini dia guys. Tahun 2023 Malaysia udah nyentuh 11.600-an USD, sedangkan Indonesia cuma 4.900. Artinya pendapatan masyarakat Malaysia itu 2 kali lipat dari pendapatan kita orang Indonesia. Kedua, nilai ekspor. Ekspor Indonesia tuh bisa gede karena ketolong ekspor sumber daya alam seperti batu bara dan sawit. Dan nilai ekspor kita sekarang tuh udah kalah dari Malaysia guys. Karena mereka mulai fokus di ekspor produk teknologi, salah satunya semikonduktor. Ketiga, dari segi infrastruktur dan investasi asing, Malaysia tuh sudah sukses menarik miliaran dolar investasi untuk pengembangan teknologi dan infrastruktur. Coba bandingin di Indonesia, investor asing aja pada ragu karena birokrasi berbelit dan regulasi yang berubah terus. Population Review menyatakan Indonesia masuk dalam urutan ke-73 negara termiskin di dunia. Diukur dari pendapatan nasional bruto per kapita. Pendapatan nasional bruto Indonesia tercatat 3.870 US dollar per kapita per. Kalau diubah menjadi rupiah berarti 59 juta per kapita. Kalau versi dari gfmac.com, Indonesia menjadi negara paling miskin nomor 91 di dunia. Hal ini diukur dengan produk domestik bruto dan purchasing power parity atau PPP. Artinya keseimbangan kemampuan berbelanja. Tercatat angka PDB dan PPPRI sebesar 14.535 US dollar. Kalau diubah menjadi rupiah sebesar 222 juta. Udah jelas? Kurang jelas lagi? Hah? Guys? Sekarang Malaysia itu
sudah mengembangkan digitalisasinya guys. Dan bahkan dunia sekarang lagi bergantung sama Malaysia guys. Hebat kan tuh? Hebat gak tuh? Ya. Sedangkan di kita masih ngeributin makan siang bergizi gratis. Malaysia itu sudah otaknya sudah ke depan gitu, udah jauh banget gitu. Nah kita mundur ke belakang gitu. Aduh ya Allah, makanya guys ya, jangan kebanyakan tidur miring. Ya biar kita itu tahu kalau kita itu lagi ketinggalan dari negara-negara lain, biar kita itu sadar gitu ya. Kalau kita ini ketinggalan dari Malaysia, ketinggalan kita jauh, ya. Aduh ya Allah, jangan banyakkan tidur miring ya nak ya. Ya, jangan banyak tidur miring. Ya biar agak-agak tahu lah gitu ya, cerdas gitu ya dalam berpikir gitu ya. Apalagi dalam berkata-kata gitu ya. Seakan-akan kita ini paling maju, seakan-akan kita ini paling inilah, paling itulah. Nyatanya kita jadi ketawaan negara lain. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, sholawat.